partai gue banget gitu kan. Yang itu kakek neneknya, orang tuanya, simpatisannya, kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar gitu kan. Maka dengan ada Masyumi milenial diharapkan akan lebih luas lagi. Terus yang kedua nanti ada program secara khusus bagaimana milenial ini menjadi objek dari target suara kita ini. Banyak program yang kita siapkan untuk teman-teman milenial ini, dari mulai kreativitas, keterampilan hingga akses termasuk kesempatan berusaha. Karena kami punya program bagaimana menggantikan aktivitas ekonomi yang sudah ada di Tokopedia, yang menjadi milik umum itu kan. Kita udah punya program-program itu, dari mulai akses untuk mendapatkan tiket listrik, kemudian terkait dengan ya itu semuanya ada disiapkan itu kan, sehingga mempermudah akses ke masyarakat lebih luas. Nah, mensinkronkan hal tadi dengan ketokohan Pak itu, bisa ceritakan sedikit Pak, seperti apa nanti mensinkronkan dengan ketokohan Pak Syahir? Iya, Pak Nasir. Pak Nasir ya. Jadi agar jiwanya Pak Nasir, semangatnya Pak Nasir, kelebihan Nasir memasyarakat di kalangan milenial juga, maka kemudian diadakanlah kegiatan-kegiatan, misalnya lomba baca puisi tentang Natsir, atau misalnya membuat lomba pidato tentang mosi integral Natsir, pidato mosi integral Natsirnya, sampai kepada kami mengusulkan 3 April itu sebagai Hari Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Karena tanggal 3 April adalah Hari Mosi Integral Natsir, di mana negara terpecah-pecah menjadi 16 negara bagian, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jasanya Pak Nasir melalui Mosi Integral Natsir. Maka dengan mengangkat ini akan memblow up peran-peran Masyumi dan bisa menarik simpatisan untuk mendukung Masyumi, termasuk milenial. Terkait nanti Pak, kira-kira untuk ke depan misalnya nih Pak, untuk dalam tanda kutip sifat kedepannya nih partai Masyumi kira-kira akan merupakan partai yang mendukung pemerintah atau oposannya sedikit aja? Ya, jadi Masyumi itu selalu pendekatannya konstitusional. Mau memperjuangkan apapun pendekatannya konstitusional. Itu nanti dibuktikan dalam bagaimana Nasir memperjuangkan Mosi Integral Natsir. Yang kedua, anti kekerasan. Dia tidak pernah melakukan pendekatan kekerasan. Karena apa? Dalam gejolak saat Indonesia menjadi negara RIS, konsekuensinya Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Masa sehebat Aceh, tapi karena terikat penjajian dari Republik Indonesia Serikat, kemudian jadi provinsi di bawah Sumatera Utara. Kurang apa itu kan? Artinya begitu luar biasanya gejolak itu, tapi kemudian Nasir tidak melalui pendekatan yang kekerasan. Bagaimana caranya? Kalau dia mau, karena masyarakat Aceh itu demo, statusnya masa jadi provinsi di bawah Sumatera Utara, melakukan demonstrasi, mogok massal itu kan, tapi kemudian Pak Nasir meminta jangan lakukan itu karena kita terikat perjanjian itu. Tetapi itu masih gejolak, maka kemudian untuk meyakinkan masyarakat Aceh kalau begitu saya gagal. Saya kembali aja ke Jakarta, saya serahkan mandat saya sebagai Perdana Menteri. Karena apa? Saya berarti gagal meyakinkan Anda untuk tetap ada dalam bingkai negara Indonesia. Tapi kemudian masyarakat masih bergejolak. Kemudian Nasir dengan diplomasi, oke, kalau itu kami kembali ke Jakarta, saya sebagai Perdana Menteri karena gagal meyakinkan Anda, saya serahkan mandat itu. Nah, dari situlah kemudian masyarakat tersentuh dengan kepiawaian Nasir itu. Nah, itu yang disebut anti kekerasan. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah pendekatannya tidak membuat negara baru. Tidak akan membuat negara Islam Indonesia, tidak akan membuat negara Republik Islam, tidak ada. Dalam kesempatan itu tidak dilakukan oleh Nasir. Padahal dari 16 negara bagian yang ada di Indonesia itu, peluang Nasir untuk mengambil salah satu 16 negara bagian untuk menjadi Perdana Menteri sangat mungkin. Bahkan gurunya dia sendiri, Hasan, adalah Menteri Agama di negara Pasundan. Kalau misalnya Pak Nasir ambil salah satu saja negara bagian itu sebagai Perdana Menterinya untuk kepentingan politiknya sangat mungkin. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya itu disebut Pak Nasir pendekatannya tidak perlu membuat negara baru.
Jadi konstitusional, anti kekerasan, tidak melakukan pendekatan negara baru, utamanya adalah pendekatan diplomasi luar negeri dalam rangka melakukan tujuan itu. Sana semangatnya Nasir. Maka dengan memperingati Musim Tinggal Nasir, maka apa yang menjadi semangat Nasir itu yang kita ingin tiru. Didorong ya Pak? Dorong, Masyumi ingin mendorong, mengangkat potensi-potensi tokoh-tokoh Masyumi menjadi teladan bangsa ini yang sekarang sudah susah mencari orang itu. Sebagai pertanyaan pamungkas nih Pak Ketua, harapan ke depan dari Partai Masyumi terutama sebagai partai yang membawa spirit dan juga penokohan dari Nasir, seperti apa sih Pak Ketua ke depannya? Ya, jadi ke depan ada satu penyelesaian persoalan bangsa ini proporsional lah terhadap mayoritas umat Islam Indonesia ini. Tapi kalau memang mayoritas, berikan hak yang mayoritas. Artinya persoalan bangsa Indonesia itu adalah kuncinya di umat Islam. Kalau umat Islamnya tidak diperhatikan, persoalan ekonominya, persoalan pendidikannya, persoalan politiknya terabaikan, maka persoalan besar bangsa itu tidak selesai. Tapi kalau misalnya setengah saja persoalan umat Islam selesai, persoalan Indonesia sudah selesai. Bisa kasih contoh sedikit Pak Ketua, persoalan umat Islam selesai, contoh mungkin dalam hal partisipasi politik kah, atau dalam tanda kutip seperti yang Pak Ketua tadi bilang terkait kebebasan beragama umat Islam, seperti apa Pak Ketua? Jadi selama ini tudingan terhadap Islam yang miring itu kan, mengkriminalisasi ulama, itu membuat sakit hati umat. Padahal kontribusi umat itu luar biasa terhadap negara ini, kan? Sehingga kalau misalnya tudingan-tudingan miring itu terus berlanjut ke umat, maka umat akan kemudian ambil posisi. Nah, itu yang kita nggak ingin. Umat akan membenci pada negaranya, timbullah konflik. Maka momentum Musim Tinggal Nasir, oke, kita menyatukan semua potensi umat, semua kalangan, elemen, semua bersatu padu. Opsinya seperti apa Pak Ketua? Pilihannya seperti apa untuk dalam tanda kutip menyatukan aspirasi umat Pak Ketua? Bisa rekonsiliasi, kemudian kita rangkulan kembali bagaimana merajut yang mungkin sudah terkoyak, kan? Karena dampak pilpres yang lalu, kan? 0102 cebong kampret, itu kan? Selesaikan itu sampai sekarang sudah. Kita udah menghadapi krisis yang besar. Kalau masuk konflik terus, maka yang terjadi tidak pernah selesai buat bangsa ini. Kasihan rakyat kita. Rakyat kita sangat kasihan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau minta tolong elit-elit dimanapun partainya, perhatikan rakyat kita udah susah. Jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang ingin mengambil kesempatan kepentingan pribadi dan kelompoknya, mungkin itu saja. Siap Pak Ketua. Ya, makasih banyak atas waktunya Pak Ketua.